Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, teman-teman yang kami sayangi dan kami hormati. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020, kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Semoga kita senantiasa dalam keistiqomahan. Salam dan salawat semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwahnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, mengutip apa yang kemudian yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Undur maqala walang tangdur maqala. Ini adalah ucapan dari kemudian Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah itu berkata, ya kan, undur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kira-kira teman-teman kalau mendengarkan khutbah atau mendengarkan ceramah, apa yang pertama kali antum lihat? Yang pertama mungkin adalah nama syekh, atau apakah ustadz itu terkenal apa tidak. Yang pertama, pada umumnya orang melihat atau tertarik dengan apa yang kemudian itu menjadi bahan atau kemudian menjadi siapa yang kemudian berbicara, itu adalah siapa yang berbicara, begitu. Ini adalah pertama kali dan ini wajar sebenarnya. Karena kalau kita tidak tahu gitu siapa dia, maka kita bisa saja tersesat gitu. Jangan-jangan yang berkata ini adalah orang yang kemudian tidak berada dalam jalur yang benar, ya kan. Bisa jadi mereka aliran sesat gitu kan. Jadi kalau kita tidak jeli, kita tidak mencari referensi, maka kita akan terjebak dan menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah ketika kita sudah mengetahui siapa namanya, maka kita akan melihat tampilannya, ya kan? Tua atau muda, begitu. Tampan atau cantik. Ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi yang menarik bagi para audien atau para viewer, gitu kalau di YouTube. Nah, teman-teman semuanya, hal yang kedua ini seharusnya kita tidak perlu menjadi pertimbangan kita mendengarkan atau melihat sebuah ceramah atau nasihat yang disampaikan oleh narasumber tersebut, ya kan. Kalau yang pertama tadi bisa jadi wajib. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui siapa yang berbicara, ya kan, bisa jadi kita tersesat. Tapi kalau yang kedua ini, tampilan dia cantik atau tampan, ya kan, tua atau muda, ini tidak perlu gitu loh. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, lihatlah apa yang dikatakan oleh penceramah itu, bukan siapa yang mengatakan, gitu kan. Entah dia itu terkenal atau tidak, ya kan. Entah dia itu tua atau muda, entah dia itu tampan atau cantik, itu tidak ada faktor yang kemudian faktor tersebut menyebabkan antum tidak
mendengarkan ceramah itu gitu loh. Yang ketiga apa teman-teman? Ketika sudah melihat face-nya ya kan, mungkin yang antum lihat adalah ini ya, kostum. Kostum itu menjadi bahan pertimbangan orang-orang supaya atau agar gitu kan, orang itu tertarik kepada sebuah ceramah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahasanya memakai bagian yang bagus itu sebuah uh, kebaikan gitu. Sesuatu yang baik dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah SWT ketika antum pergi ke masjid. Nah, bagaimana dengan orang yang seperti saya? Hari ini saya memakai kaos itu sengaja gitu loh. Jadi saya sengaja pakai kaos karena ada tujuannya gitu. Yang pertama, saya ingin menarik perhatian dari para kaum muda. Bahwasanya Islam itu fleksibel, tidak sesaklek apa yang kemudian dibayangkan oleh mereka. Pakai peci, pakai koko, atau pakai gamis. Dan saya sendiri sangat senang memakai kaos. Bahkan kalau kerja itu diperbolehkan, saya pilih pakai kaos. Nah, teman-teman semuanya, kenapa ini saya sampaikan? Jangan sampai kemudian kita ini salah esensi kita, salah persepsi kita dalam melihat sebuah ceramah. Jangan-jangan kita hanya menilai orangnya, bukan mendengarkan apa yang disampaikannya gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, inilah kemudian menjadi keharusan bagi kita semuanya untuk bisa merubah pola pandang kita terhadap sebuah ilmu. Ilmu itu tidak harus didapat dari orang-orang yang terkenal, karena ilmu itu dimanapun bisa kita dapatkan. Ilmu-ilmu agama itu bisa kita dapatkan dari ustadz atau ustadzah, entah dia terkenal atau tidak. Yang penting dia berada di jalur yang benar, ya kan? Itu ilmu agama. Ilmu duniawi kita bisa mengambil dari orang-orang non-muslim. Contoh teknologi, ya kan? Jadi teknologi itu ya teman-teman semuanya, itu bukan ukuran kita menjadi sebuah peradaban umat itu masuk surga atau tidak. Jadi nek bodoh tentang teknologi masuk neraka, pintar tentang teknologi masuk surga, tidak seperti itu. Jadi kalau tentang agama itu Rasulullah telah mengatakan, tanyalah ya kan tentang agama pada Rasulullah. Artinya apa? Al-Quran, Sunnah, Ustadz, Kiai. Bukan berarti ini kemudian umat Islam itu nggak mengerti teknologi. Banyak sekali ya yang kemudian sejarah-sejarah umat-umat Islam, orang-orang Islam zaman dulu itu menemukan peralatan-peralatan modern yang kemudian dikembangkan hingga sekarang yang mungkin kita tidak tahu. Nah, kemudian kalau kita mencari ilmu orang lain dari orang-orang non-muslim, itu tidak mengurangi dosa gitu loh. Dan justru ketika kita mencari ilmu dari orang lain, orang-orang non-muslim, itu kita terapkan, kemudian itu menjadikan ibadah atau dakwah kita lebih mudah, itu juga berpahala gitu loh. Nah, apakah orang-orang non-muslim ini menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat kepada pahala? Dia dapat pahala. Tapi kemudian ketika di-scan nanti di Yaumul Hisab, ada satu hal yang menghalang mereka. Di-scan tidak ada syahadatnya yang kemudian menjadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan gitu. Ini ada pembahasan yang unik sekali teman-teman, bagaimana amal itu kemudian hancur mina karena satu hal saja, karena tidak ada syahadatnya, nggak ada amal di amalnya yang harus dia jalankan. Iman-iman sekali teman-teman. Jadi inti dari ceramah saya adalah untur makola, orang tangtur makola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.